Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Pertaruhan di Bahrain, ujian besar bagi Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak memberikan target khusus kepada Patrick Kluivert untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert mengungkapkan bahwa meskipun tidak ada target spesifik, timnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil terbaik. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 6 poin dari 7 pertandingan, tertinggal 3 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin dari Australia di posisi kedua. Kekalahan dari Bahrain akan memperkecil peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, membuat pertandingan ini sangat krusial bagi tim asuhan Kluivert. Meskipun tidak ada sanksi resmi yang diumumkan jika Indonesia kalah, tekanan dari publik dan media akan meningkat, menuntut perbaikan performa tim nasional. Kluivert menyadari pentingnya pertandingan melawan Bahrain, dan menekankan perlunya persiapan maksimal untuk meraih hasil positif. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi Kluivert dan Timnas Indonesia dalam upaya mereka menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Langit Jakarta masih gelap ketika Patrick Kluivert menatap papan taktik di ruang rapat PSSI. Sejak menerima tugas sebagai pelatih Timnas Indonesia, ia tahu tantangan ini tidak akan mudah. Meski Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak menetapkan target eksplisit, ekspektasi tetap membebani pundaknya, membawa Garuda terbang lebih tinggi, setidaknya menjaga asa ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Kini, ujian terbesarnya ada di depan mata. Bahrain. Sebuah laga yang lebih dari sekadar pertandingan biasa. Jika kalah, peluang Indonesia untuk lolos akan semakin tipis, dan sorotan tajam media serta publik bakal menghujani timnya. Dalam perjalanan menuju stadion di Manama, Kluivert duduk di barisan depan bus tim, memandang keluar jendela. Pemainnya terlihat tenang, tapi ia tahu ada ketegangan di antara mereka. Kita tak boleh kalah, pikirnya. Bukan hanya demi poin, tapi demi harga diri. Di ruang ganti sebelum laga, ia berdiri di tengah para pemain. Ini bukan soal statistik atau peluang. Ini soal kebanggaan. Kalian bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk jutaan orang yang menunggu di rumah, berharap melihat Garuda tetap terbang tinggi. Kick-off dimulai. Indonesia bermain penuh semangat, tapi Bahrain memberikan perlawanan sengit. Babak pertama berakhir tanpa gol. Di babak kedua, tekanan meningkat. Jika kalah, bukan hanya perjalanan ke Piala Dunia yang terancam, tapi juga kepercayaan publik terhadapnya sebagai pelatih. Menit-menit terakhir pertandingan menjadi pertaruhan. Kluivert melakukan pergantian pemain, berharap ada keajaiban. Peluit panjang berbunyi. Skor di papan elektronik menjadi takdir yang harus mereka terima, dan Kluivert tahu, apapun hasilnya, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Saat konferensi pers usai laga, pertanyaan tajam meluncur dari para jurnalis. Bagaimana Anda melihat masa depan timnas setelah hasil ini? Kluivert menarik napas panjang. Ia tahu, perjalanannya di Indonesia baru saja mencapai titik kritis. Kluivert menatap ruangan penuh jurnalis. Kilatan kamera dan suara mikrofon yang diarahkan kepadanya membuat udara terasa semakin berat. Ia tahu, apapun jawabannya akan menjadi sorotan utama di media esok hari. Kami telah berjuang keras, katanya akhirnya, dengan suara tenang namun tegas. Saya tidak bisa menyalahkan pemain saya. Mereka sudah memberikan segalanya di lapangan. Tapi sepak bola adalah permainan yang kejam. Satu momen bisa mengubah segalanya. Seorang jurnalis mengangkat tangan. Apakah Anda merasa gagal, Coach? Kluivert terdiam sejenak. Kata, gagal, bukan sesuatu yang mudah diterima. Terutama bagi seorang yang pernah bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa di sepak bola, hasil adalah segalanya. Saya tidak akan menggunakan kata itu, jawabnya hati-hati. Tapi saya juga tidak akan bersembunyi dari kenyataan. Ini adalah tanggung jawab saya.
Kami akan melakukan evaluasi dan kembali lebih kuat. Setelah konferensi pers, Kluivert berjalan menuju ruang ganti. Di dalam, suasana begitu hening. Beberapa pemain duduk dengan kepala tertunduk, yang lain menatap kosong ke lantai. Ia bisa merasakan kekecewaan yang menguasai ruangan itu. "Dengar," katanya, berdiri di tengah ruangan. "Malam ini memang pahit. Saya tahu kalian kecewa, begitu juga saya. Tapi saya tidak ingin ada yang menyerah. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh." Para pemain mengangkat kepala mereka perlahan. Kluivert melanjutkan, suaranya penuh keyakinan. "Perjalanan ini belum selesai. Kita masih punya peluang, meskipun tipis. Yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap bersatu, tetap percaya. Kita bermain untuk negara ini, untuk lambang Garuda di dada kita. Dan kita tidak akan membiarkan satu kekalahan menghancurkan segalanya." Seusai pertemuan itu, Kluivert keluar dari stadion dengan langkah mantap. Ia tahu, tekanan semakin besar, mungkin juga masa depannya di tim ini dipertanyakan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Di kejauhan, para supporter Indonesia yang masih bertahan di tribun meneriakkan dukungan mereka. Meskipun kecewa, mereka tetap bernyanyi, tetap percaya. Dan disitulah Kluivert menemukan semangatnya kembali. Perjalanan ini belum berakhir. Tidak sekarang. Babak baru, Garuda belum tumbang. Malam di Manama terasa lebih panjang dari biasanya. Kluivert duduk di balkon hotelnya, menatap kota yang perlahan sunyi. Pikirannya masih berkutat pada pertandingan tadi. Setiap momen, setiap keputusan, setiap peluang yang terbuang, semua berputar di benaknya seperti film yang terus diulang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Erick Thohir. "Patrick, kita harus bicara besok. Ada banyak yang harus kita bahas." Kluivert menarik napas dalam. Ia tahu ini akan terjadi. Ia sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola untuk memahami bahwa ketika hasil tak sesuai harapan, evaluasi adalah hal pertama yang datang. Sesampainya di Jakarta, atmosfer di markas PSSI terasa berat. Media terus menyoroti hasil melawan Bahrain, sementara supporter terbagi dua, ada yang masih mendukung, tapi banyak juga yang mulai meragukan Kluivert. Di ruang pertemuan, Erick Thohir sudah menunggu. Begitu Kluivert masuk, Ketua Umum PSSI itu langsung berbicara, tanpa basa-basi. "Patrick, saya tidak akan berputar-putar. Kita dalam posisi sulit. Publik kecewa, tekanan semakin besar. Saya ingin tahu, bagaimana rencana Anda untuk membawa tim ini bangkit?" Kluivert menatap Erick dengan penuh keyakinan. "Saya masih percaya pada proyek ini, Pak. Saya tahu kita tidak dalam posisi ideal, tapi ini bukan akhir. Kami masih punya peluang, sekecil apapun itu. Dan saya akan melakukan apapun untuk memastikan kita tetap berjuang." Erick mengangguk, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Saya suka semangat Anda. Tapi kita tidak bisa hanya berbicara soal keyakinan. Kita butuh perubahan nyata. Jika Anda ingin tetap memimpin tim ini, saya ingin melihat perbaikan segera." Kluivert mengangguk mantap. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan, ini adalah ultimatum. Membentuk kembali Garuda. Tak butuh waktu lama bagi Kluivert untuk bertindak. Ia mengumpulkan staf pelatih dan mulai menyusun strategi baru. Latihan timnas diperketat, analisis pertandingan diperinci, dan setiap pemain mendapat evaluasi mendalam. Selain itu, ia juga mulai mendekati pemain-pemain muda potensial yang bisa memberikan energi baru bagi tim. Beberapa nama dari kompetisi lokal dan diaspora mulai dipantau lebih serius. Ia sadar, untuk menghadapi tantangan selanjutnya, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar taktik, mereka butuh mentalitas juara. Di sisi lain, media dan publik terus menanti. Pertandingan berikutnya akan menjadi ujian sejati bagi Kluivert dan timnya. Di ruangannya, Kluivert menatap papan taktik dengan penuh fokus. Garuda belum tumbang. Dan saya akan memastikan mereka bangkit. Waktu terus berjalan. Tekanan semakin besar. Setiap latihan, setiap keputusan, dan setiap pemain yang dipilih oleh Kluivert kini berada di bawah sorotan tajam media dan supporter. Di ruang ganti, sebelum pertandingan penting berikutnya,
Clifford berdiri di depan para pemainnya. Mereka semua duduk melingkar, mendengarkan dengan wajah tegang. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian lelah. Kalian merasa tertekan. Kalian merasa dunia melawan kita. Tapi ingat ini, kita belum kalah. Kita masih punya kesempatan untuk mengubah segalanya. Pertandingan hari ini bukan hanya soal taktik atau strategi, tapi soal harga diri. Ia melangkah mendekati setiap pemain, menatap mata mereka satu persatu. Lihat ke kanan dan ke kiri kalian. Ini adalah saudara-saudara kalian. Kalian akan bertarung bersama, saling mendukung. Di luar sana, ada jutaan orang yang berharap. Mereka tidak peduli seberapa berat perjalanan kita. Mereka hanya ingin kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Semua pemain mengangguk. Aura di ruangan itu berubah. Tak ada lagi ketakutan, hanya tekad. Ketika mereka melangkah ke lapangan, suara supporter menggema di stadion. Ribuan orang meneriakkan nama Indonesia, membuat bulu kuduk merinding. Erik melanjutkan, suaranya tegas. Indonesia butuh lebih dari sekadar hasil bagus di satu pertandingan. Saya butuh kepastian. Saya butuh rencana. Jika Anda ingin bertahan, saya ingin melihat perubahan yang signifikan. Saya mengerti, Pak, jawab Clifford. Saya sudah menyiapkan beberapa perubahan dalam tim. Kami akan lebih disiplin, lebih agresif dalam menyerang, dan memperbaiki transisi bertahan. Erik menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Clifford dengan tajam. Bukan hanya soal taktik, Patrick. Ini soal mentalitas. Kita tidak bisa hanya berharap keberuntungan. Saya ingin tim ini lebih kuat, lebih siap menghadapi tekanan. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada lebih serius. Saya tidak bisa memberi Anda waktu selamanya. 2 laga ke depan akan menentukan. Jika kita gagal, saya harus mempertimbangkan opsi lain. Clifford memahami maksudnya. Ini adalah ultimatum. 2 pertandingan ke depan akan menjadi pertaruhan bagi masa depannya di Timnas Indonesia. Namun, alih-alih merasa tertekan, ia justru semakin termotivasi. Ia berdiri, menatap Erik dengan penuh keyakinan. Saya terima tantangan ini, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Anda, dan saya tidak akan mengecewakan Indonesia. Erik mengangguk. Baik. Saya harap Anda membuktikannya di lapangan. Ketika Clifford keluar dari ruangan itu, ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Namun, ia juga tahu satu hal. Ini adalah saatnya menunjukkan bahwa dirinya memang layak untuk memimpin Garuda. 2 laga ke depan bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian akhir. Dan Clifford siap menghadapi semuanya. Setelah pertemuan dengan Erick Thohir, Patrick Clifford tahu waktunya semakin menipis. Jika Timnas Indonesia gagal dalam 2 laga ke depan, bukan hanya impian ke Piala Dunia yang terancam, tetapi juga posisinya sebagai pelatih kepala. Tidak ada ruang untuk kesalahan lagi, gumamnya saat menatap jadwal pertandingan yang terpampang di papan kantornya. 2 lawan berat menanti, Cina dan Jepang. Di ruang latihan, Clifford memanggil seluruh staf pelatihnya. Dengar, kita harus membuat perubahan. Saya ingin tim ini lebih cepat, lebih agresif, dan lebih disiplin dalam bertahan. Kita tidak bisa hanya bertahan dan berharap keberuntungan. Kita harus menyerang. Latihan menjadi lebih intens dari sebelumnya. Clifford meminta pressing ketat sejak awal, transisi cepat saat menyerang, dan fokus penuh di setiap lini. Para pemain bekerja lebih keras, tahu bahwa laga-laga ke depan akan menjadi penentu masa depan mereka. Namun, tekanan tidak hanya datang dari dalam tim. Media mulai berspekulasi tentang siapa yang akan menggantikan Clifford jika ia gagal. Beberapa nama sudah mulai beredar di media sosial, memperkeruh suasana. Di salah satu sesi latihan, Clifford melihat wajah-wajah tegang para pemainnya. Ia tahu mereka merasakan tekanan yang sama. Ia mengumpulkan mereka di tengah lapangan. Saya tahu kalian membaca berita. Saya tahu kalian mendengar spekulasi. Tapi saya ingin kalian ingat satu hal. Sepak bola dimainkan di lapangan, bukan di media. Jika kita bertarung sebagai satu tim, kita bisa mengalahkan siapapun. Suasana hening sejenak, lalu Asnawi Mangkualam angkat bicara. Kami bersama Anda, Coach. Kami akan berjuang.
Senyum kecil muncul di wajah Kluivert. Ia tahu, timnya masih percaya. Konsekuensi kekalahan, hukuman bagi Patrick Kluivert. Kekalahan dari Bahrain bukan sekadar pukulan bagi timnas Indonesia, tetapi juga bencana besar bagi Patrick Kluivert. Sebelum pertandingan, Erick Thohir sudah memberi ultimatum, kegagalan di laga ini akan membawa konsekuensi berat. Kini, setelah peluit panjang berbunyi dan papan skor menunjukkan kekalahan 1-0, masa depan Kluivert di Indonesia berada di ujung tanduk. Namun, yang menantinya bukan hanya pemecatan, melainkan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan ini. Pagi setelah kekalahan, Kluivert dipanggil ke kantor PSSI di Jakarta. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada basa-basi. Hanya tatapan dingin dari Erick Thohir dan jajaran petinggi PSSI. Erick membuka rapat dengan suara tegas. Patrick, Anda sudah tahu ini akan terjadi. Kami memberikan Anda kepercayaan, kami memberi waktu untuk membangun tim, tetapi hasil yang Anda berikan mengecewakan. Kluivert mengangguk pelan, menerima kenyataan. Namun, Erick belum selesai. Saya sudah berbicara dengan para pemegang keputusan. Kekalahan ini tidak hanya berdampak pada timnas, tetapi juga pada reputasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Kluivert mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Karena kegagalan ini, kami memutuskan untuk tidak hanya mengakhiri kontrak Anda, tetapi juga memberikan sanksi khusus. Anda akan diminta untuk mengembalikan sebagian dari gaji dan bonus yang telah Anda terima selama melatih timnas Indonesia. Selain itu, Erick melanjutkan, Anda dilarang melatih di Indonesia selama 5 tahun ke depan. Kami tidak ingin kegagalan ini terulang. Kluivert terkejut. Ia sudah memperkirakan pemecatan, tetapi tidak menyangka bahwa ia juga akan dikenai denda dan larangan melatih. Ini terlalu berlebihan, katanya akhirnya. Saya datang ke sini dengan niat baik. Saya berusaha membangun tim ini. Tapi sepak bola tidak bisa hanya dinilai dari satu pertandingan. Erick tetap tenang. Kami tidak menilai Anda dari satu pertandingan, Patrick. Kami menilai dari seluruh perjalanan Anda di sini. Dan kami melihat bahwa tim ini tidak berkembang seperti yang kami harapkan. Kluivert terdiam. Ia tahu berdebat tidak akan mengubah keputusan ini. Beberapa jam setelah pertemuan itu, PSSI secara resmi mengumumkan, Patrick Kluivert resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kegagalan memenuhi target, ia juga dikenai sanksi finansial serta larangan melatih di Indonesia selama 5 tahun ke depan. Berita ini langsung menjadi kontroversi. Beberapa pihak merasa keputusan ini terlalu kejam, sementara yang lain mendukung langkah tegas PSSI.